bersama dengan keluarga dalam penuh dengan kesukacitaan. Bapak, Ibu, dan saudara, kita jumpa lagi dalam renungan malam untuk ibadah KRT kita di hari Rabu tanggal 9 Februari 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan selama beberapa hari di pekan ini. Sungguh kami boleh merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan, boleh nyata dan boleh kami nikmati di sepanjang hari, sepanjang waktu, dan kami boleh menikmati kebersamaan dalam keluarga serta dalam persekutuan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami malam hari ini akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh memberikan ketenangan jiwa dan batin kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan saya bacakan pada malam hari ini hanya satu ayat saja, yaitu diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang kelima. 1 Korintus 13 ayatnya yang kelima demikian. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya ulangi Bapak Ibu. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, warga jemaat GKP Jemaat Ujung Berung, pada saat ini kita menggemakan bahwa GKP Ujung Berung menjadi rumah kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara, dengan menggemakan tema ini berarti ada maksud dan tujuan. Di antaranya adalah bagaimana kita bersama-sama menciptakan suasana di dalam kehidupan persekutuan yang membuat orang lain, siapapun dia, datang ke gereja sebagai tempat atau sebagai rumahnya, sehingga dia merasa betah, dia merasa nyaman untuk tinggal di rumah itu dan memiliki rasa untuk terus berada di dalamnya, bertumbuh bersama dan berkarya bersama. Tetapi persoalannya adalah bahwa suasana rumah bersama tidak terjadi secara ujuk-ujuk. Suasana rumah bersama harus dibangun bersama-sama, terutama dalam relasi kita, suasana pelayanan yang kita bangun dan kita kembangkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, firman Tuhan malam hari ini mengajak kepada kita untuk merenungkan bersama bahwa
salah satu hal yang harus kita lakukan untuk menciptakan gereja menjadi rumah kita bersama adalah setiap orang, setiap umat, setiap pribadi yang ada di dalam gereja, di dalam persekutuan, harus mengembangkan hidup yang dilandasi dengan kasih. Tadi dikatakan bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih itu tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara, saya membayangkan kalau kasih itu melandasi kehidupan setiap umat yang ada di dalam persekutuan. Ada kesabaran, ada kemurahan hati, artinya ada saling memperhatikan, saling peduli. Tidak ada kecemburuan di antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang memegahkan diri untuk menyombongkan diri. Tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya bahwa ketika dia berkata, dia akan memperhatikan perkataannya, menyejukkan, menenangkan, mendamaikan, membangun, atau justru malah sebaliknya ada banyak orang-orang yang tersakiti. Kasih juga tadi dikatakan tidak mementingkan diri. Dalam pelayanan yang kita utamakan adalah kepentingan Kristus, bukan kepentingan diri sendiri. Sehingga ketika ada suasana atau dinamika yang terjadi dalam pelayanan yang tidak menyenangkan, dia tidak akan berorientasi kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi dia akan senantiasa berorientasi kepada pelayanan, dan dia akan melakukannya adalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apapun perlakuan orang lain, apakah dia dihargai atau tidak, mendapatkan pujian atau tidak, itu bukan sesuatu hal yang utama. Tetapi yang utama adalah melayani Tuhan. Lalu kemudian suasana yang tercipta kalau dilandasi dengan kasih adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak ada dendam, tidak ada benci antara satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara, dari pembacaan ini kita dapat menggambarkan suasana iklim pelayanan, suasana kehidupan persekutuan, suasana kehidupan keluarga yang luar biasa, begitu ideal dan begitu diidam-idamkan. Ketika ini dapat dilakukan dalam kehidupan keluarga, persekutuan, dan pelayanan kita, saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara, rumah kita akan menjadi surga buat siapa saja yang tinggal di dalamnya. Dan bahkan persekutuan kita, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Ujung Berung, akan menjadi rumah kita bersama. Siapa yang datang, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa betah, dan bahkan dia akan merasa terpanggil untuk terus berkarya di dalamnya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita di dalam Kristus Yesus dengan segala anugerah dan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, berupa kekuatan, berupa kesehatan, berupa kecukupan, berupa orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk mengasihi dan menolong kita. Sebagai ungkapan syukur kita adalah, mari kita nyatakan kasih itu di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati Gereja Ujung Berung menjadi rumah kita bersama. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan
yang begitu besar dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan sebagai ungkapan syukur kami atas kasih Tuhan, biarlah kami juga dimampukan untuk melakukan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan persekutuan dan pelayanan kami. Bapa kami surga, pada saat ini kami bersama-sama berdoa bagi keluarga Bapak Anggia Turnip dan Ibu, keluarga Bapak Reinhard Vivombantik dan Ibu. Tuhan, kami serahkan kedua keluarga ini dalam kasih Tuhan, perlindungan Tuhan. Engkau yang senantiasa terus memberkati kehidupan keluarga ini dalam keharmonisannya, dalam damai sejahtera, dan juga di dalam segala usaha dan pekerjaan yang ditekuninya. Berkati anak-anaknya, Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami pun berdoa bagi saudara kami berulang tahun di pekan ini, Ibu Uliana Ria Baru Semiring, anak Dean Karsten Gamaliel Sinurat, Rosa Rifani Priscilia Turnip, dan Yoestina Erni Arianti. Tuhan, berkatilah kehidupan mereka di tahun yang akan datang dengan segala anugerah dan hikmat Tuhan. Berikan yang terbaik bagi mereka di dalam kehidupannya, dan terlebih juga Tuhan, pimpin dan sertai dalam segala hal yang dilakukannya, sehingga mereka pun senantiasa terus boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Kami saat ini pun ya Tuhan, berdoa bagi para orang tua kami yang sudah usia lanjut. Tuhan, kiranya Kau juga boleh berkati para orang tua kami dengan segala kelemahan fisiknya. Biarlah itu tidak mengurangi semangat mereka untuk memuji Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih juga untuk menjalani aktivitas kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga saat ini ya Tuhan ingin berdoa bagi setiap kami yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Kiranya juga Tuhan boleh berkati setiap kami pribadi lepas pribadi dengan segala sukacita dan juga tantangan yang kami hadapi. Kasih karunia Tuhan kiranya terus menolong, memampukan, dan menguatkan kami. Bapa kami surga, kami pun saat ini berdoa bagi setiap keluarga yang mungkin mengalami masalah relasi dalam keluarganya, relasi dalam suami, istri, orang tua dengan anak, atau dan bahkan mungkin saat ini ada keluarga yang sedang mengalami keretakan. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan mereka. Berikan kepada mereka hati yang terbuka untuk saling dapat mengoreksi, untuk saling dapat membangun satu dengan yang lain, sehingga mereka pun boleh dipulihkan kembali. Akan ada terjadi rekonsiliasi di antara mereka, sehingga mereka kembali kepada komitmen bersama untuk membangun kehidupan bersama. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami pun berdoa bagi persekutuan kami GKP Jemaat Ujung Berung. Kiranya Tuhan juga terus memberkati kami dalam segala tantangan, pergumulan, pelayanan yang kami hadapi saat ini, terlebih juga di tengah-tengah situasi pandemi. Kami berdoa untuk majelis jemaat, komisi-komisi, dan juga panitia yang ada di dalam pelayanan kami. Kiranya dalam situasi saat ini mereka terus diberikan semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami pun saat ini tak lupa berdoa bagi bangsa negara kami. Di tengah-tengah berbagai macam persoalan yang terjadi, Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk dapat memimpin secara arif dan bijaksana untuk membangun kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Inilah segala doa dan juga harapan kami ya Bapa, yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan mengakhiri renungan malam hari ini dengan permohonan berkat. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan di dalam Roh Kudus menolong kita untuk menghadirkan kasih Tuhan
di tengah-tengah kehidupan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.